Bro, lu pernah nggak sih ngeliat drama di dunia volley yang sampai bikin pemain top kabur dari liga? Gue serius nih, ini bukan cerita fiksi atau gimana. Ini real terjadi di Liga Turki. Dan tokoh utamanya, siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri, si Megatron kesayangan kita. Jadi gini ceritanya bro, ada Kira Van Rijk, oposit andalan asal Kanada yang main di Vakif Bank. Pemain berkelas, stats gila, pengalaman internasional udah nggak perlu diraguin lagi. Tapi tahu nggak, dia tiba-tiba aja cabut dari Vakif Bank. Dan alasannya, parah banget bro. Ternyata karena Megawati gabung ke Fenerbahce. Lo bayangin aja, pemain sekelas Kira Van Rijk sampai bilang, dengan Megawati gabung Fenerbahce, aku sadar arah persaingan akan sangat berbeda. Gila kan? Ini bukan cuma soal transfer. Biasa, ini soal dominasi mental yang udah kebangetan levelnya. Sebelum gue lanjut cerita yang makin seru ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel 3 menit, dan jangan lupa drop komen kalian di bawah. Gue pengen tahu pendapat lo soal drama gila ini. Kalau lo suka konten olahraga, yang santai kayak gini, pencet lonceng notifikasi juga ya biar nggak ketinggalan update terbaru. Oke, sekarang gue bahas dari awal gimana cerita gila ini bisa terjadi. Jadi kemarin, media Turki heboh banget gara-gara pernyataan eksklusif dari Kira Van Rijk. Dia bilang dengan gamblang, dengan Megawati gabung Fenerbahce, aku sadar arah persaingan akan sangat berbeda. Bro, lu tahu nggak sih betapa mengejutkannya pernyataan ini? Kira itu bukan pemain sembarangan. Dia oposit yang udah main di level internasional, pengalaman bertahun-tahun di Liga Eropa, dan skillnya udah nggak perlu diraguin. Tapi sekarang dia malah ngaku kalau kehadiran Megawati bisa ngubah everything. Dan yang bikin makin gokil, dia juga nambah, apakah ini bentuk pengakuan kekuatan Megatron? Gue sumpah merinding denger ini, bro. Bayangin dong, rival sekelas dia sampai ngakui kehebatan Megawati sebelum mereka bahkan berhadapan langsung di lapangan. Ini menunjukkan kalau impact Megawati di Liga Turki bukan cuma soal skill di lapangan, tapi juga psychological warfare yang next level banget. Kira udah merasakan tekanan itu bahkan sebelum musim dimulai. Lanjut ke berita kedua yang makin bikin gue speechless, bro. Jadi setelah pernyataan Kira itu viral, banyak fans dan media yang mulai spekulasi soal alasan sebenarnya. Dan dugaan yang paling kenceng, Kira takut dikalahkan sama Megawati. Desas-desus yang beredar bilang kalau kehadiran Megawati di Fenerbahce bikin tekanan mental Kira jadi nggak kuat. Ada quotes dari dia yang bilang, aku tak ingin terlibat dalam persaingan yang sudah tak sehat. Gue agak bingung sih sama pernyataan tak sehat ini. Maksudnya gimana coba? Apa karena level Megawati udah terlalu tinggi sampai bikin kompetisi jadi nggak fair? Atau memang mental pressure-nya udah kebangetan? Yang jelas, fans di sosmed pada heboh banget. Ada yang bilang Kira pengecut, ada juga yang simpati karena dia honest soal keterbatasannya. Tapi satu hal yang pasti, ini pertama kalinya gue lihat pemain sekelas Kira ngaku mundur karena faktor mental. Mungkin ini efek Megatron yang selama ini kita dengar-dengar. Megawati emang punya aura intimidasi yang beda, bro. Di lapangan dia, kayak mesin perang yang nggak kenal ampun. Nah, sekarang makin dalam nih, bro. Dalam wawancara eksklusif sama media Turki, Kira buka-bukaan soal alasan personalnya. Dan jawaban dia, gue nggak nyangka bakal seblak ini. Dia bilang, dia, Megawati, tipe lawan yang bisa menghancurkan ritme permainanku. Aku belum siap untuk itu. Lo denger gak sih kata-kata menghancurkan? Ini bukan cuma soal kalah menang lagi, tapi soal Megawati yang bisa totally destroy sistem permainan lawan. Gue jadi inget gimana Megawati main. Dia tuh nggak cuma powerful, tapi juga unpredictable. Spike-nya variatif, timingnya sempurna, dan yang paling serem, dia bisa baca pergerakan lawan dengan akurat banget. Mungkin itu yang bikin Kira merasa sistemnya bakal berantakan kalau ketemu Megawati. Dan phrases aku belum siap itu juga interesting banget. Apakah ini berarti Kira ngakuin kalau dia butuh preparation lebih lama buat menghadapin Megawati? Atau emang dia merasa skill gap-nya udah terlalu jauh? Yang bikin gue salut, Kira jujur banget soal ini. Dia nggak pakai excuse aneh-aneh, langsung blak-blakan aja kalau emang belum ready. Itu butuh courage yang gede, bro, apalagi dia kan pemain established, yang reputasinya udah teruji. Oke, sekarang masuk ke teori yang agak kontroversial nih, bro. Banyak yang menduga kalau alasan Kira kabur bukan cuma soal skill atau mental pressure, tapi juga soal spotlight dan attention. Jadi ceritanya gini, dengan Megawati masuk ke Fenerbahce, otomatis semua mata tertuju ke dia.
Media, fans, sponsor, semuanya bakal fokus ke performa Megatron. Dan itu artinya pemain lain termasuk Kiera bakal kehilangan exposure yang biasanya mereka dapat. Ada statement dari Kiera yang bilang, "Aku tak ingin jadi bayangan siapapun." Gue rasa ini hint yang cukup jelas kalau dia nggak mau posisinya as a star player jadi tergeser gara-gara kedatangan Megawati. Dan honestly, gue bisa understand concern dia. Megawati itu emang magnet attention yang luar biasa. Kapan dia main, semua orang nonton. Media internasional pada liput, sosial media pada rame. Itu efek yang nggak semua pemain bisa handle, tapi di sisi lain bukankah ini justru challenge yang menarik? Berkompetisi sama yang terbaik itu harusnya bikin kita jadi lebih baik juga, kecuali emang mindsetnya udah different dari awal. Yang pasti, keputusan Kira ini bakal jadi presiden buat pemain lain. Apakah bakal ada eksodus pemain-pemain top lain yang nggak mau bersaing sama Megawati? Wait and see aja, bro. Nah, ini dia bagian yang paling bikin gue merinding, bro. Ketika ditanya langsung apakah Megawati jadi alasan utama dia hengkang, Kira kasih jawaban yang singkat tapi dalam banget maknanya. Dia cuma bilang, "Aku tahu aku tak bisa mengalahkannya." Bukan soal takut, tapi sadar posisi. Bro, gue baca kalimat, ini berkali-kali dan tetap aja bikin gue speechless. Ini level honesty yang rarely kita dengar dari atlet profesional. Biasanya kan mereka bakal bilang, semua lawan itu tantangan, atau kita lihat di lapangan, tapi Kira straight up ngaku kalau dia inferior. Dan distinction antara takut sama sadar posisi itu juga deep banget. Dia nggak bilang dia takut, tapi lebih ke realistic assessment tentang kemampuan dia versus Megawati. Itu mature thinking yang gue respect. Pernyataan ini langsung viral dan bikin gelombang simpati dari fans Kanada. Banyak yang appreciate kejujuran dia, tapi ada juga yang disappointed karena mereka expect dia bakal fight sampai akhir. Gue personally see mixed feelings. Di satu sisi, gue salut sama honesty dia. Tapi di sisi lain, gue juga agak sedih karena kita kehilangan potensi rivalry yang epic antara dua opposite terbaik dunia. Bayangin dong kalau mereka berdua ketemu di lapangan. Kiera dengan experience dan tekniknya yang solid, versus Megawati dengan power dan innovation-nya yang gila. Itu bakal jadi spektakel yang unforgettable. Sekarang kita zoom out dikit dan lihat dampak keputusan Kiera ke Liga Turki secara keseluruhan. Bro, dan dampaknya parah banget! Jadi dengan kehadiran Megawati di Fenerbahce, peta kekuatan Liga Turki benar-benar berubah total. Kira Van Rijk jadi nama besar pertama yang terguncang dan memutuskan mundur. Dan ini baru permulaan. Meski pihak Vakifbank officially masih bungkam soal detail internal, tapi sources dari dalam klub bilang kalau Kira kehilangan kepercayaan diri setelah kabar Megatron masuk. Ini insider information yang cukup kredibel karena datang dari multiple sources. Yang bikin situation ini makin kompleks, Vakifbank sekarang harus cari replacement buat Kiera yang skillnya comparable. Dan itu nggak gampang, bro. Opposite sekelas Kiera itu nggak banyak di pasaran, apalagi yang available mid-season. Meanwhile, Fenerbahce makin confident dengan roster mereka. Dengan Megawati as their ace, mereka udah bisa intimidate lawan sebelum pertandingan dimulai. Itu psychological advantage yang huge banget. Gue predict bakal ada domino effect dari keputusan Kiera ini. Pemain-pemain lain mungkin bakal start questioning apakah mereka ready buat face the Megatron Storm atau enggak. Liga Turki might become less competitive kalau banyak pemain top yang mundur. Plot twist selanjutnya datang dari media Kanada, bro. Mereka nggak terima kalau keputusan Kiera dibilang karena injury atau faktor teknis. Media Kanada straight up bilang, Megawati Hangestri adalah faktor utama. Ini statement yang bold banget dari media nasional. Biasanya kan mereka bakal protect player mereka, kasih excuse yang reasonable. Tapi kali ini mereka justru confirm kalau Megawati emang jadi game changer, yang bikin Kiera mundur. Artikel mereka tulis, keputusan Kiera tidak ada hubungannya dengan kebugaran. Megawati Hangestri adalah faktor utama. Itu headline yang straightforward banget dan gak ada diplomatic language sama sekali. Ini menunjukkan gimana impact Megawati udah diakui secara internasional. Media luar negeri pun ngakuin kalau kehadiran dia bisa ngubah landscape kompetisi. Itu recognition yang luar biasa buat player Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga pressure tambahan buat Megawati. Expectation sekarang udah sky high. Semua orang expect dia bakal dominate liga dan justify semua hype yang ada. Gua harap mental dia kuat buat handle semua attention ini. Dan buat Kiera, media statement ini kayaknya jadi final nail in the coffin. Udah nggak ada jalan balik lagi. Reputation dia as someone who mundur karena Megawati bakal stuck for a while. Last but not least, mari kita bahas reaksi fans dan netizen yang absolutely wild, bro.
forum volley Turki literally exploding with discussions and theories. Para netizen di forum volley Turki berspekulasi liar tentang situasi ini. Mereka bilang Kiera tidak cedera, tidak konflik dengan manajemen, tapi justru mundur karena tekanan psikologis dari kedatangan Megawati. Dan ada satu komen yang bikin gue mikir keras. Ini bukan cuma transfer, ini dominasi mental. Itu ditulis sama salah satu fans fanatik Fenerbahce, dan honestly gue rasa dia punya point. Dominasi mental emang real thing di sports, bro. Kadang sebelum bertanding, some athletes udah mentally defeated. Dan kayaknya itu yang terjadi sama Kiera. Dia udah kalah secara mental sebelum bertemu Megawati di lapangan. Fans Indonesia juga nggak kalah heboh. Social media pada rame banget, ada yang bangga karena Megawati disegani, ada juga yang simpati sama Kiera. Tapi overall, ini boost confidence buat supporters timnas Indonesia. Yang menarik, ada beberapa fans yang actually disappointed karena mereka pengen lihat head-to-head battle antara Kiera dan Megawati. Mereka bilang dengan Kiera mundur, kita kehilangan potensial classic match yang mungkin nggak bakal terjadi lagi. Dan sekarang semua mata tertuju ke Megawati. Pressure-nya enormous, expectation-nya through the roof. Setiap match dia main bakal jadi spotlighted event. Gue harap dia bisa handle semua attention ini dengan baik. Oh iya, sebelum gue lupa, gue mau kasih disclaimer penting nih, bro. Beberapa informasi yang gue share tadi, especially yang soal quotes dan internal sources, masih dalam tahap desas-desus dan belum semuanya terkonfirmasi official sama pihak klub atau pemain. Gue udah try compile dari various sources yang credible, tapi tetap aja some details might change as more official information comes out. Jadi, take everything with a grain of salt dan kita tunggu aja gimana perkembangan selanjutnya. Yang pasti, drama ini real terjadi dan impact-nya udah kerasa di Liga Turki. Sisanya, kita lihat aja gimana story ini unfolds in the coming weeks. Oke bro, itu tadi cerita lengkap tentang drama gila antara Kiera Van Rijk dan Megawati Hangestri yang bikin Liga Turki heboh total. Gue sumpah nggak nyangka bakal ada drama sekelas ini di dunia volley. Dari pemain top yang mundur karena intimidasi mental, sampai media internasional yang acknowledge dominance Megawati, semuanya kayak film Hollywood banget. Dan ini baru beginning of the season, who knows apa lagi yang bakal terjadi. Gue penasaran banget sama pendapat kalian soal whole situation ini. Menurut lo Kiera bener gak sih mundur? Atau dia harusnya stay dan fight? Dan gimana menurut lo pressure yang sekarang ada di Megawati? Drop semua thoughts kalian di comment section ya bro. Gue bakal baca dan reply sebanyak mungkin. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian enjoy kontennya, subscribe channel 3 menit biar gak ketinggalan drama-drama olahraga lainnya, dan pencet lonceng notifikasi. Makasih banget udah nonton sampai akhir bro. See you di video berikutnya dan hopefully kita bisa bahas gimana performa Megawati di match pertama dia. Sampai jumpa dan keep supporting sports Indonesia.